Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eni Lailatul Hidayah, kelas A28 dengan NIM 2281131131389 PJJ-PAI UIN Syaiber Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan menampilkan video PPL untuk pemenuhan tugas mata kuliah praktek mengajar otentik dengan dosen Bapak Heru Prayoko MP. Pelajari tentang barisan. Kemarin sudah ibu kasih arahan untuk belajarnya sendiri dulu kan, biar nanti kita lebih lebih interaktif pembelajarannya. Oke? Baik, tentang bab waris. Bab waris ini wajib dipelajari oleh setiap umat muslim. Itu hukumnya adalah wajib. Ilmu yang mempelajari tentang warisan yaitu faraid. Nah, sekarang dari bab faraid itu ada pewaris, ada harta yang diwariskan, ada yang mewarisi. Nah, itu. Terus harus sama-sama muslim atau orang Islam. Tidak bisa kalau salah satunya berbeda. Sekarang kita pertama mempelajari tentang pewaris. Oke, pengertian pewaris itu orang yang wafat dan hartanya harus dibagi waris. Jelas ya tulisannya? Oke. Kalau seandainya tidak ada di LKS, tidak ada di catatan, silakan kalau ingin mencatat dicatat ya. Yang selanjutnya yaitu syarat dari pewarisan yaitu harus orang Islam atau Muslim. Yang kedua syaratnya itu sudah wafat. Jadi tidak bisa harta warisan tiba-tiba minta dibagi anak-anaknya, Pak dibagi warisan. Tidak bisa, karena kan nggak tahu umurnya sampai berapa tahun. Jadi orangnya memang harus sudah meninggal baru bisa diwaris. Yang ketiga punya harta. Boleh nggak punya harta, miskin korongan apa yang dibagi utangnya. Nah itu oke. Jadi harus punya harta. Paham ya dari sini? Namun sebelum harta warisan tersebut dibagi, ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh ahli waris. Yang pertama, belajar ilmu waris, mengajarkan ahli waris menjelaskan harta, menghindari pemangku. Maksudnya seperti ini. Jadi kewajiban dari pewaris ini mengajarkan anak-anaknya tentang ilmu bab waris, biar anak-anaknya tidak saling berebut harta. Jadi kalau nggak ada ilmunya, nanti ini akan menjadi bom waktu, akhirnya anak-anaknya saling berebut harta, saling bermusuhan. Jadi kalau sudah mengerti tentang ilmu warisan, maka akan saling bergodilo, akan saling menerima dengan bagiannya masing-masing. Jadi
Ahli waris ini ada 22 pihak, yaitu dibagi menjadi dua, internal dan eksternal. Sudah ada kan catatan di buku kalian? Ikut tinggal menjelaskan kan, ya? Coba dilihat. Itu yang dari pihak laki-laki. Nah, internal ini maksudnya yang pasti mendapatkan anak waris. Contohnya suami atau istri atau ibu, anak. Jadi jelas sudah dijelaskan dalam Quran. Bagiannya contohnya ibu mendapat bagian seper-enam. Suami seandainya tidak punya anak, maka dia mendapat bagian setengah. Kalau punya anak, dia mendapat bagian seperempat. Kalau istri suaminya meninggal, maka dia mendapat bagian. Kalau tidak punya anak, mendapat seperempat. Kalau ada anak, dia mendapat bagian seperdelapan. Jadi sudah ditentukan dalam Al-Quran. Yang eksternal tidak pasti dapat. Contohnya memang saudara laki-laki, saudara seayah, saudara seibu, mungkin terhijab tadi, mungkin cucu. Nah, ini lebih gampangnya ini lihat ini ya, yang internal yang sudah dijelaskan dalam Quran pasti dapatnya. Ini. Jadi apabila ada seorang meninggal, jadi yang jelas mendapat warisan. Kalau yang meninggal si istri, maka suaminya mendapat warisan. Ibunya ayah, baik juga neneknya. Saudara seayah seibu, ini bisa dapat kalau seandainya si almarhum tidak punya anak. Saudara seayah, saudara seibu. Nah ini kakek tiri. Nah saudara seayah, saudara seibu. Terus keponakan laki-laki. Jadi almarhum meninggal, keponakannya kan, anak dari saudaranya, itu bisa mendapat warisan. Asalkan si almarhum ini tidak punya siapa-siapa, tidak punya ahli waris. Nah, keponakan kan paman saya, sepupu. Ini kalau nggak punya ahli waris, bahaya nih, jadi rebutan. Cucu ini bisa dapat warisan kalau seandainya anaknya udah meninggal. Ini sekarang kita bahas tentang ahli waris. Yang bukan ahli waris yang tidak dari keluarga yaitu cucu anak perempuan. Kalau seandainya ada orang meninggal di almarhum, ini cucu bisa mendapat warisan. Sepakat. Ya siap. Orang-orang yang bukan ahli waris, ya, meskipun ini termasuk keluarga, tapi dia tidak mendapatkan warisan ketika ada almarhum meninggal. Cucu anak perempuan. Jadi kalau si almarhum ini mempunyai anak, terus kemudian anaknya sudah meninggal, yang mendapat warisan adalah cucu dari anak laki-laki. Paham ya? Cucu anak laki-laki seandainya anaknya sudah meninggal. Terus paman bibi jalur ibu. Pokoknya segala sesuatu sih berjalur dari orang tua itu terputus. Terus keponakan, anaknya saudara jauh. Ini meskipun keluarga tapi dia tidak berhak mendapat warisan. Kamu nggak bisa minta warisan sama mama. Paman, keponakannya loh. Tidak warisan, bisa. Terus yang bukan keluarga, perempuan sama cucu laki-laki, maka ahli warisnya jadi cuma ini. Anak laki-laki sama cucu perempuan atau cucu dari pihak anak laki-laki. Seandainya tidak ada pewaris yang lain. Paham ya? Paman bibi yang bukan ahli waris. Ya. Terus itu adalah meskipun ibunya punya saudara atau ayahnya punya saudara, contohnya laki,
meskipun Pak Moni punya saudara, meskipun ibumu punya saudara, ini tidak bisa mewarisi hartamu. Paman dan bibimu nggak bisa mewarisi harta. Itu tidak mempengaruhi berapapun usianya, menikah berapa kali pun, bekerja atau tidak, serumah atau tidak, dicintai oleh suaminya atau istrinya atau tidak, kekayaan dia kaya atau enggak, dia berjasa atau enggak, kalau seandainya jadi diwaris maka dia tetap akan mendapat warisan. Nah, jangan dipaksa menikah sama orang kakek-kakek kaya-kaya, meskipun nggak saling mencintai, kalau dia istrinya dia tetap dapat warisan. Jauh dulu itu. Bijak. Dalam artian bahasa adalah penghalang. Dalam istilah terhalangnya kan diwarisi di hidup siapa saja, kakeknya, neneknya, paman laki, paman saya seribu ini maksudnya, saudara saya seribu keponakan laki-laki, jadi anak paman, paman saya seribu keponakan laki-laki dua. Otomatis saya bapak pun ada, meskipun paman-paman masih ada, kakek nenek masih utuh, otomatis mereka semua tidak mendapat warisan meskipun satu miliarder atau triliuner atau apapun namanya. Gitu. Paham ya? Sebenarnya seperti itu. Nanti bisa ada. Oke. Kemudian ini yang sesuai dengan Quran ya. Nah, metode penerimaan dan tarawih itu presentasi yang sudah ditentukan. Sedangkan yang menerima sisanya adalah as-sobah. Contohnya setengah tadi siapa? Suami kalau tidak mempunyai anak ataupun anak laki-laki juga berhak dapat setengah. Yang dapat seperempat siapa? Suami kalau ada anak ataupun istri kalau tidak ada anak. Yang dapat seperempat siapa? Istri apabila dia punya anak dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kalau sudah jumlah dengan sesuai, contohnya ada istri, ada anak laki-laki dan yang lainnya ketika sudah dihitung, contohnya ada laki-laki 20 miliar, dihitung untuk anaknya, untuk istrinya, untuk ibunya, untuk ayahnya, ternyata masih ada sisa. Nah itu sisanya tadi, sisa harta warisan itu adalah untuk asobah. Siapakah asobah tersebut? Bisa jadi anak laki-lakinya kalau dia punya anak laki-laki, ataupun dua anak laki-laki, ataupun ada anak perempuan dan juga anak laki-laki. Nah itu nanti ada bagiannya. Nah ini langkah-langkah caranya memberi warisan. Siapa yang meninggal, siapa yang jadi ahli waris mencatat dulu, tentukan harta warisannya, harta bergerak atau harta tidak bergerak aset. Contohnya ada rumah, ada tanah, ada mobil, ada usaha, ada uang. Nah jadi ini didahulukan yang sesuai dengan aturan tadi, yang dapat setengah siapa, dapat seperempat siapa, yang dapat seperempat siapa, baru nanti mengurusi asobah. Suami wafat, istrinya punya anak berarti seperempat, tidak punya anak berarti seperempat. Istri wafat, maka suami dapat setengah, tidak punya anak seperempat kalau punya anak. Ya anak laki-laki selalu dapat waris dan menjadi asobah. Ya anak perempuan kalau dia sendirian maka perempuan satu-satunya cuma punya anak semata wayang. Siapa yang anak semata wayang di sini? Melati ya? Punya saudara ini. Kalau seandainya orang tua cuma punya anak kamu satu-satunya, satu perempuan, maka kamu mendapat setengah harta dari hartanya ayahmu atau ibumu. Yang
Sekarang contoh kasus dicatat. Nah, silahkan dicatat. Oke. Ada Pak Sugiono wafat. Meninggalkan Ibu Suti, istrinya, dan dua anak laki-laki, Supri dan Slamet. Ini langsung uang biar enak hitungnya. Bagaimana pembagian waris di antara mereka bila warisan yang ditinggalkan sejumlah 8 miliar? Sudah? Dari kasus ini, maka tentukan yang menjadi almarhum siapa dulu. Terus siapa yang jadi ahli warisnya, beserta berapa bagiannya. Jadi contohnya, siapa tadi? Yang meninggal siapa ahli waris? Siapa yang almarhum? Pak Sugiono. Siapa yang menjadi ahli warisnya? Yang pertama yaitu istrinya. Berarti Ibu Suti. Dapat bagian berapa? 1/8. Terus siapa lagi ahli warisnya? Siapa namanya? Supri dan Slamet. Oh, jadi sekalian dia menjadi asobah. Kalau 8 miliar, maka nanti contohnya itu tadi harus disamakan, contohnya 1/8 sama 1/4 sama 1/4. Maka semuanya harus dijadikan 1/8. Itu seperti ini. Ini juga langsung otomatis menjadi 1/8 ya. 1/8 terus anaknya karena laki-laki ini langsung menjadi asobah. Jadi karena enak ini, jadi nggak usah dihitung 1/4 atau 1/8. Karena cuma ada istrinya, otomatis harganya cuma dikurangi dari 8 miliar ini dikurangi 1/8, terus sisanya langsung dibagi anak laki-laki. Karena otomatis kedudukan anak laki-laki menjadi asobah. Jadi 1/8 kali 8 miliar, maka Ibu Suti mendapat 1 miliar. Sisanya langsung dibagi anak laki-laki dua. Jangan di kakek nenek, mama atau semuanya. Jadi mendapat 3,5 miliar, 3,5 miliar. Paham? Kalau sudah paham, kita menuju soal yang selanjutnya, contohnya. Paham sudah? Sudah? Sudah selesai menjawabnya? Enggak usah dalam bentuk kan tidak bisa. Langsung ditulis saja. Soal yang kedua nanti dikerjakan ya. Ya, semuanya siap ini. Sekarang soal yang kedua dikerjakan. Bapak Haji Abdullah adalah seorang yang kaya raya. Haji Fatimah adalah istri kesayangannya. Mereka berdua dikaruniai anak laki-laki bernama Mahmud dan dua anak perempuan Zainab dan Ruqayyah.
sebentar, silahkan dikerjakan